Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sains Data angkatan 2023 dari mata kuliah penambangan teks. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami laksanakan kurang lebih selama 3 minggu terakhir. Dengan judul Evaluasi Persepsi Pengguna Satu Sehat Mobile melalui analisis sentimen dan topik modeling berbasis machine learning dan transformer. Adapun anggota dari kelompok kami, dari saya Rizal Wahyu Pratama, Hulika Malkan, Habibah Ratna Fadila Islamihana, Ardelia Rahmalaksita, dan juga Mikael Setiabudi. Untuk penjelasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh saudari Hulika Malkan. Saya persilakan. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan latar belakang penelitian yang kami lakukan. Jadi perlu diketahui bahwa Satu Sehat Mobile merupakan platform kesehatan digital nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan rekam medis, sertifikat vaksin, dan berbagai layanan kesehatan dalam satu aplikasi. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh masyarakat, tentunya sistem ini dituntut memiliki skalabilitas dan keandalan yang tinggi. Namun pada kenyataannya ribuan ulasan masuk setiap bulan di Google Play Store. Ulasan tersebut berisi berbagai keluhan, pengalaman, kritik, dan saran pengguna dalam bentuk teks tidak terstruktur, menggunakan bahasa informal, singkatan, bahkan ungkapan emosional. Kemudian jumlah data yang sangat besar inilah yang membuat proses analisis secara manual menjadi tidak efektif dan memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan sistem penambangan teks otomatis yang menggabungkan analisis sentimen dan topik modeling untuk mengubah kumpulan usulan tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengembang Satu Sehat Mobile dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Next. Berikutnya, pada tahap pengumpulan data, di sini kami berhasil melakukan scraping sebanyak 20.000 ulasan Satu Sehat Mobile dari Google Play Store pada periode April 2023 hingga Juni 2026 menggunakan Python. Setelah proses seleksi, ulasan dengan rating 3 kami hapus karena dianggap bersifat netral dan ambigu. Selanjutnya dilakukan tahap pre-processing sehingga diperoleh sebanyak 16.950 ulasan yang menjadi dataset akhir untuk penelitian ini. Bisa dilihat di bagian kanan beberapa contoh ulasan pengguna seperti susah login, lupa PIN, salah mulu, aplikasi kocak, dan sertifikat vaksin gembel banget gitu. Itu merupakan contoh yang menunjukkan bahwa ulasan banyak menggunakan bahasa tidak baku, singkatan, dan ekspresi emosional sehingga menjadi tantangan dalam analisis teks. Kemudian untuk distribusi sentimen juga di sini menunjukkan bahwa 83,61% ulasan merupakan sentimen negatif, sedangkan hanya 16,39% ulasan yang bersifat positif. Nah, dominasi ulasan negatif ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan yang dirasa pengguna sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber utama keluhan tersebut melalui analisis sentimen dan topik modeling ini. Next. Nah, di sini penelitiannya menggunakan kerangka kerja OSEM mulai dari pengumpulan data, pre-processing teks, eksplorasi data, pemodelan, hingga interpretasi yang selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Nah, untuk tahap pertama yaitu obtain atau pengumpulan data, yaitu melakukan scraping ulasan Satu Sehat Mobile dari Google Play Store dengan package com.telkom tracker care menggunakan library Google Play Scraper pada Python. Proses scraping ini dilakukan secara otomatis menggunakan teknik pagination berbasis continue token dan dieksekusi dalam 4 batch, di mana setiap batchnya ini mengambil sekitar 5.000 ulasan, sehingga total diperoleh sebanyak 20.000 ulasan. Nah, pendekatan ini kami pilih agar proses pengambilan datanya dapat dilakukan secara bertahap dan stabil, sekaligus memperoleh data historis dalam jumlah besar selama periode 2023 sampai 2026. Jadi dengan jumlah data yang cukup besar, harapannya nanti model mampu menghasilkan analisis sentimen dan identifikasi topik yang lebih akurat serta representatif terhadap kondisi nyata yang dialami pengguna Satu Sehat Mobile. Oke, selanjutnya pada tahapan proses teksnya, di sini kita melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap bahasa informal yang
buat oleh pengguna. Di sini kita menggunakan 4 filtering, di mana yang pertama itu melakukan normalisasi slang dengan memperbaiki kata tidak baku menggunakan 4345 entry kamus koloquial. Lalu yang kedua ini ada filter proteksi negasi yang merupakan filter yang sangat penting pada tahapan ini, di mana di sini kita melindungi kata tidak, bukan, belum, jangan, dan juga bisa agar makna sentimennya itu tidak berbalik. Nah, selanjutnya kita melakukan filtering terhadap menggunakan stop word dan juga stemming dengan menghapus 126 kata hubung sastrawi dan mengubahnya ke kata dasar sebanyak 13.182 kata. Dan filter yang terakhir ini melakukan custom stop word dengan membuang kata aplikasi, vaksin, sertifikat, dan juga mobile karena kata-kata ini tuh tidak menunjukkan diskriminasi terhadap kelas tertentu. Nah, di sini juga ada contohnya ya, di awal nih ada kata-kata seperti nggak bisa login atau aplikasi gembel, dan ketika dilakukan pre-proses teksnya ini, hasil yang dikeluarkan ini berupa bahasa yang sudah bisa dibaca oleh model seperti tidak bisa login, aplikasi buruk, susah login, atau juga sistem error. Nah, tanpa proteksi negasi dan juga normalisasi slang, model mesin ini tidak akan mampu memahami konteks bahasa gaul yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Next. Nah, selanjutnya pada tahap eksplorasi data, di sini dapat dilihat plot time series dari dampak langsung pembaruan aplikasi. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa lonjakan ulasan negatif itu sangat berkolerasi dengan siklus pembaruan versi atau update aplikasinya, sehingga mengindikasikan adanya masalah stabilitas pasca rilis. Nah, dapat dilihat juga dari analisis temporalnya, di sini ketidakpuasan pengguna itu tidak berjalan secara konstan, melainkan dipengaruhi oleh kejadian operasional secara teknis. Di sebelah kanan juga dapat dilihat nih eksplorasi data terkait word cloud analisis sentimen yang negatif dan juga positifnya seperti apa. Selanjutnya pada plot distribusi rating aplikasi, di sini dari data yang sudah berhasil dikumpulkan dapat dilihat bahwa distribusi kelas sentimennya itu sebanyak 14.770 data itu memiliki sentimen negatif, sedangkan terdapat 4.455 data yang memiliki sentimen positif. Dan untuk distribusi rating bintangnya, di sini untuk rating 1 itu dapat dilihat ada banyak sekali datanya, yaitu sebanyak 13.649 data, sedangkan untuk rating 2 sebanyak 1.121, rating 4 sebanyak 622, sedangkan rating 5-nya ini sebanyak 3.833. Dapat dilihat ya bahwa di sini rating satunya ini sangat-sangat tinggi, sehingga keandalan dari aplikasi itu sendiri itu sangat-sangat mempengaruhi keandalan dari sistem yang udah dibangun dari satu sehat mobile itu. Next. Oke, baik. Dari tadi kita udah melihat ya eksplorasi datanya seperti apa. Sekarang kita masuk pada tahapan modelingnya. Di sini ada 2 pendekatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah type IDF, di mana ada 3 komplement model yang dilakukan ya. Kemudian ada juga pendekatan transformer yang menggunakan 3 pendekatan juga. Di sini kami mau bahas terlebih dahulu pada type IDF-nya, menggunakan complement naive bias, SVM, dan logistic regression. Ketiga-tiganya menggunakan representasi sebanyak 10.000 fitur, jadi sama-sama semuanya ya. Yang membedakan adalah parameter utamanya, di mana type IDF yang menggunakan CNB itu sample weak balance untuk parameternya, untuk SVM menggunakan class weak balance, sedangkan untuk type IDF yang logistic regression itu menggunakan classic balance juga, tapi dia punya C sama dengan 1. Itu tuh bagus untuk penanganan yang imbalance datanya. Kemudian ada Indobird, ini tuh versi transformernya, menggunakan 3 pendekatan juga. Ada embedding SVM, embedding logistic regression, dan menggunakan yang sepenuhnya dari Indobird, tapi ada fine tuningnya, di mana learning rate-nya itu menggunakan 2 kali E pangkat min 5, itu tuh maksudnya 2 kali 10 pangkat min 5, jadi sekitar 0,0002, dengan batch-nya itu 16 dan epoch maksimalnya itu 5. Di sini juga menerapkan early stop patience sebanyak 2, jadi nanti dia tuh bisa otomatis stop atau berhenti untuk epochnya saat memang akurasi yang dilihat semakin lama semakin turun kayak gitu. Nah, di sini pada Indobird yang logistic regression dan SVM juga sama-sama menggunakan classic balance, cuman di sini tuh ada parameter C sama dengan 0,01 pada yang embedding dan LR, karena dia juga bagus untuk penanganan imbalance datanya. Representasinya sebanyak 768 dimensi pada SVM dan LR. Next lagi.
Nah, di sini ada konfrontasi algoritma ya, ada perbandingan antara pendekatan tradisional, itu tuh tadi ada TF-IDF, sedangkan untuk transformernya kami menggunakan Indobird. Untuk TF-IDF ini dia berbasis classic balance, sedangkan untuk yang Indobird dia tuh punya learning rate, punya batch-nya, punya epochnya sebanyak 5 kayak gitu. Tapi secara keseluruhan memang yang terbaik adalah Indobird. Mengapa? Karena metodologi utamanya dia tuh bisa memahami konteksnya sematik dua arah, sedangkan kalau yang TF-IDF tuh frekuensi katanya tuh menggunakan statistik murni. Penanganan bahasanya juga lebih rendah yang TF-IDF, jadi lebih bagus di Indobird. Walaupun mungkin biaya komutasinya lebih tinggi, tapi memang sangat direkomendasikan untuk menggunakan Indobird aja karena penanganan bahasa informalnya tuh lebih bagus kayak gitu. Kemudian Indobird tuh juga bisa membawa pemahaman tata bahasa manusia. Sedangkan TF-IDF itu tetap diuji tuh sebagai baseline aja. Jadi kita tetap menggunakan Indobird sebagai model yang kami pilih. Next lagi. Oke, di sini ada perbandingan untuk arsitekturnya ya, gambaran secara garis besar TF-IDF dan Indobird itu bekerjanya kayak gimana. Untuk TF-IDF dia tuh kayak keranjang kata, jadi dia masukin semua katanya dan dia tuh cuma bisa menghitung seberapa sering katanya tuh muncul. Dia tuh nggak bisa lihat susunan dan urutan kalimatnya tuh nanti kayak gimana. Sedangkan kalau Indobird dia tuh ada layer-layernya ya. Nah di sini makanya dia tuh sangat amat bagus untuk memperhatikan susunan dan urutan kalimatnya seperti apa. Misalnya dia tuh juga bisa melihat, dia tuh pertama kali menginputkan kata terlebih dahulu, kemudian tuh nanti melalui layer dia melihat representasinya seperti apa, kemudian akhirnya adalah output berupa label negatif dan positif seperti yang ada di setelah lapisan softmax itu ya. Nah di sini tuh juga menggunakan help self attention dengan dimensinya sebanyak 768. Jadi pada ulasan satu sehat yang penuh sintaksis informal, kunci keakuratannya tuh bisa dilihat baiknya tuh menggunakan Indobird lebih baik dibandingkan TF-IDF. Next lagi. Baik, kita sekarang melihat dari kartu skor kinerjanya ya, itu dominasi Indobird Fine-Tune. Dari tabel scorecard yang bisa kita lihat di sini, kita bisa langsung melihat bahwa Indobird Fine-Tune itu berada di posisi pertama dengan F1 makro itu sebesar 0,8736 dan dengan akurasinya itu di angka 93,39%. Ini jauh sekali ya melampaui dari model-model lainnya. Tapi ada temuan menarik yang perlu diperhatikan di posisi 2 dan 3, di mana Indobird embedding dengan LR itu dapat F1 makro di angka 0,8342, sementara TF-IDF dengan logistic regression itu mendapatkan di angka 0,8224. Selisihnya memang ada ya, meskipun selisihnya hanya kecil. Tapi yang paling mengejutkan dari sini itu adalah di posisi ke-6. Indobird embedding dengan SVM itu justru menjadi model yang terburuk ya, dengan F1 makro hanya di angka 0,81113. Bahkan ini lebih rendah dari TF-IDF yang biasa. Mengapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Karena Indobird versi embedding statis ini dilatih pada data-data yang sifatnya formal seperti Wikipedia dan berita-berita yang ada. Ketika dihadapkan dengan ulasan pengguna yang penuh singkatan seperti kata APK dan lain sebagainya, itu modal tidak bisa menyesuaikan diri karena bobotnya itu tidak diperbarui. Nah, ini biasanya disebut dengan domain bias. Nah, fine tuning ini dapat memperbaiki kondisi sepenuhnya dengan melatih ulang seluruh bobot model pada data ulasan satu sehat, di mana Indobird itu berhasil memahami bahasa informal pengguna dan melonjak menjadi model terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke confusion matrix-nya. Dari ke-6 model yang dilatih itu agar kita bisa melihat lebih detail di mana sih masing-masing model itu berhasil dan gagalnya. Perhatikan confusion matrix Indobird Fine-Tune itu di sebelah kiri atas ya, di mana model berhasil memprediksi sekitar 2753 dengan benar dan hanya salah 80 gitu dari 2834 data untuk di kelas negatifnya. Lalu bagaimana sih untuk kelas positifnya? Nah, dari 556 data itu model benar memprediksi sebanyak 412 dan salah sebanyak 144. Ini adalah performa terbaik ya dari seluruh model yang kita latih sebelumnya. Nah, sekarang coba bandingkan gitu the Indobird embedding plus SVM di pojok kanan yang paling bawah. Di kelas negatif itu memang masih cukup baik ya dengan prediksi benar sebanyak 2564. Tapi di kelas positifnya itu hanya benar di angka 438. Artinya model ini cukup kesulitan mengenai ulasan positif yang jumlahnya memang jauh lebih sedikit. Model ini terus konsisten di semua model berbasis TF-IDF ya, karena mereka cenderung lebih banyak salah pada kelas positifnya dibandingkan Indobird Fine-Tune.
Inilah alasannya kenapa di sini parameter yang kita gunakan itu adalah F1 score sebagai metrik utamanya, bukan hanya akurasi ya. Karena akurasi ini bisa menipu kalau misalkan datanya imbalance. Kalau misalkan F1 score itu kita bisa melihat bagaimana sih distribusi dari setiap kelasnya. Biar tidak hanya pintar menebak di kelas mayoritas saja. Next. Sekarang kita masuk ya berikutnya ke bagian proses pelatihan Indobert dan Indobert fine tune gitu. Bagaimana sih model ini belajar selama 5 epoch. Ini fine tuning ya, jadi cukup 5 epoch saja ya. Dilihat di grafik kiri, garis merah ini adalah training loss-nya yang turun dari angka 0,307 di epoch pertama hingga mendekati 0,1 di epoch yang kelima. Ini tanda model bahwa belajar dengan baik ya dari data latihnya. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah garis birunya, yaitu validation loss-nya. Di epoch pertama dan kedua itu masih wajar aja, tapi di epoch yang ketiga itu validation loss-nya justru naik hingga 0,6. Ini adalah tanda-tanda overfitting, di mana model itu mulai belajar menghafal gitu dari data latih daripada belajar secara pola general. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah grafik yang di sebelah kanan yang dapat mengkonfirmasi hal ini dari sisi F1 makro validasi, di mana epoch ketiga mencapai puncak tertinggi di angka 0,8581, lalu turun di epoch keempat dan naik lagi sedikit di epoch yang kelima, tapi nggak melampaui di epoch yang ketiga. Oleh karena itu, kami menggunakan mekanisme load based model, dan model yang disimpan adalah model ketiga, bukan epoch terakhir, karena model ketiga ini yang paling bagus ya. Dan ketika model ini divalidasi pada data uji yang benar-benar belum pernah dilihat sebelumnya, hasilnya di angka F1 makro itu di angka 0,8736. Ini lebih tinggi dari performa validasi terbaiknya sendiri. Ini membuktikan bahwa model ini berhasil generalisasi dengan lebih baik. Baik, Next. jadi berikutnya kita akan menggali akar masalah dari sentimen terhadap aplikasi ini. Batas analisis sentimen itu hanya membunyikan alarm. Sebagai contoh, 83,61% pengguna tidak puas, tetapi tidak ada analisis secara mendalam terkait sentimen negatif itu. Maka diperlukanlah mesin diagnostik LDA, di mana LDA ini merupakan algoritmanya dengan inputan 13.247 ulasan beraliran murni negatif. Lalu tentu ada matriks evaluasi karena kita akan melihat skor coherence yang nanti akan dievaluasi. Lalu hasil optimal. Nah, dari sentimen negatif ini ditemukan ada 8 topik nih, 8 topik yang membangun atau dapat 8 topik yang menjadi ulasan yang beraliran murni negatif dengan coherence score-nya 0,5487. Jadi algoritma LDA ini bertindak sebagai X-ray sistem operasional, mengelompokkan ribuan komplain acak menjadi struktur masalah fungsional yang pasti. 8 topik itu apa aja sih? Yang pertama, kita dapat lihat bahwa sebanyak 3087 ulasan itu mengeluhkan terkait aplikasi yang tidak bisa dibuka setelah update seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Komen atau ulasan negatif itu meningkat ketika aplikasi melakukan updating. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan ulasan negatif ini tinggi, yaitu aplikasi dinilai menyusahkan pengguna sebanyak 2.336 ulasan. Lalu yang ketiga, ada kegagalan pendaftaran dan akses akun sebanyak 2.296 ulasan. Arsitektur ini membuktikan bahwa keluhan bukan soal kebencian terhadap aplikasi, melainkan murni kegagalan fungsional teknis dari sebuah aplikasi. Nah, 3 kegagalan yang paling kritis yang nanti akan digabungkan menjadi 58,2% total keluhan itu atau setengah lebih. Itu yang pertama adalah bencana pembaruan. Seperti yang tadi 8 topik itu, peringkat pertama itu diduduki oleh aplikasi ketika mengalami pembaruan atau updating. Lalu UX yang menyusahkan sebanyak 17,6%, dan ada hambatan pintu masuk atau user ketika ingin melakukan login, terhambat di situ sebanyak 17,3%. Dengan memperbaiki 3 isu teratas ini saja secara matematis akan mereduksi lebih dari separuh total keluhan publik. Jadi dengan memperbaiki 3 hal ini
akan menurunkan keluhan yang cukup tinggi, karena dari 3 ini keluhannya lumayan tinggi, setengahnya lebih. Baik. Ini merupakan slide terakhir sekaligus menjadi inti dari kontribusi penelitian kami secara keseluruhan ya. Selama ini ulasan Google Play Store itu hanya dibaca kalau ada yang komplain rame-rame gitu. Namun penelitian ini mengusulkan sesuatu yang berbeda, di mana sebuah kerangka kerja yang mengubah feedback pasif itu menjadi instrumen yang proaktif. Caranya dengan 2 komponen yang bekerja sama. Komponen pertama itu adalah sistem peringatan dini berbasis Indobird, di mana tugasnya nanti menjawab apa yang sedang terjadi. Kapan sentimen pengguna mulai merosot, seberapa cepat. Jika skor sentimen ini melewati ambang batas yang ditetapkan, maka nanti akan ada alarm yang menyala secara otomatis. Komponen kedua ini adalah mesin diagnostik berbasis LDA Topic Modeling ya. Tugasnya nanti menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Ketika alarm berbunyi, EDA langsung mengekstraksi topik keluhan dominan dari lonjakan ulasan negatif tersebut, sehingga pengembang kode mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu dalam pengembangan aplikasinya. Sentimen tanpa topik itu buta ya, tapi topik tanpa sentimen itu terlambat. Keduanya bersama membentuk siklus deteksi dan diagnosis yang berkelanjutan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini merupakan bukan sekedar membandingkan 6 model dan memilih mana yang terbaik, tapi kami dapat membuktikan bahwa Indobird Fine Tuning adalah pendekatan yang paling efektif untuk domain ini. Dan kami mengidentifikasi bahwa kegagalan aplikasi pasca pembaruan, alur yang menyusahkan, dan masalah sertifikat vaksin adalah 3 prioritas utama yang perlu segera ditangani Kementerian Kesehatan. Kami berharap kerangka kerja ini bisa menjadi landasan bagi pengembangan sistem monitoring ulasan aplikasi kesehatan digital yang lebih cerdas ke depannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam penelitian kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.